Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 13 Februari 2025 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, pasti ya semua pernah mendengar nama Labubu. Monster bergigi tajam ini sempat bikin heboh anak-anak dan dewasa. Orang-orang rela antri, bahkan ada yang antri hingga 17 jam untuk mendapatkan boneka ini. Anak-anak menangis meraung-raung minta dibelikan Labubu. Bahkan banyak yang rela mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah untuk mendapatkan si monster ini. Segala cara dihalalkan. Ada yang sampai mencuri, ada yang menjebol vending machine yang menjual boneka ini. Bahkan ada yang sampai berkelahi dengan petugas keamanan. Semua berjuang dengan gigih demi mendapatkan si boneka bergigi tajam. Memang terkadang gak habis pikir ya, kok mau-maunya sih mengeluarkan upaya sebesar itu hanya demi satu boneka kecil. Apa untungnya? Nah, Sobat Fresh Juice, di dalam bacaan kita hari ini kita melihat seorang wanita yang juga dengan gigihnya rela berjuang demi anaknya. Tentunya bukan untuk mendapatkan Labubu, tetapi wanita ini berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Perempuan ini adalah orang Yunani keturunan Siro-Fenisia. Artinya dia bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah orang yang disebut kafir, yang harusnya tidak mengenal Yesus. Saat itu memang Yesus sedang memasuki daerah Tirus. Ini adalah daerahnya orang kafir, di luar daerah orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus tidak mengumumkan kedatangannya. Mungkin Yesus tadinya cuma mau numpang lewat saja, karena fokus Yesus adalah melayani orang-orang Yahudi.
Tetapi ternyata kabar tentang Yesus juga sudah terdengar di daerah itu, dan kedatangannya tidak bisa dirahasiakan. Termasuk si perempuan Sirofenisia ini. Dia sudah mendengar betapa Yesus sanggup menyembuhkan berbagai penyakit, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati, melakukan berbagai macam mujizat. Maka perempuan ini yakin dan percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong anak perempuannya. Maka dia datang. Dia rela antri berjam-jam untuk menemui Yesus. Lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon kepadanya. Kata tersungkur ini dalam bahasa aslinya adalah proskuneo, yang sama artinya dengan menyembah. Bayangkan, perempuan kafir yang harusnya tidak mengenal Yesus, tetapi dia malah datang dan menyembah Yesus. Tetapi Yesus bukannya tersentuh melihat kegigihan perempuan ini. Yesus malah menjawabnya dengan judes. Yesus menyamakan perempuan ini dengan anjing. Katanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang diberikan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, perempuan ini disamakan dengan anjing. Yesus menegaskan bahwa Yesus hanya diutus untuk orang-orang Yahudi. Itulah prioritas pertamanya, itulah anak-anaknya. Tetapi yang lainnya itu prioritas kedua. Dan perempuan ini harus menunggu gilirannya sampai anak-anak selesai makan. Tetapi di sini kita bisa melihat kegigihan si perempuan Sirofenisia. Meskipun jawaban Yesus tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia terus memohon. Perempuan ini menyadari dan mengakui, memang dia ini anjing. Gak apa-apa, aku memang bukan orang Yahudi. Memang Yesus tidak diutus untuk memprioritaskan dia. Oke, tidak apa-apa katanya. Tetapi anjing pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ini jawaban yang penuh iman. Artinya perempuan ini menyadari siapa dirinya, bahwa dia ini dalam tanda kutip anjing, orang kafir yang memang tidak semestinya datang pada Yesus. Tetapi dia juga tahu siapa Yesus. Yesus yang penuh kasih, Yesus yang maha kuasa, Yesus yang maha baik, yang pasti mau menolong dia. Lalu dia bilang, aku gak butuh banyak, aku cuma butuh remah-remah. Bahkan remah-remah pun pasti bisa menyembuhkan anakku. Inilah kegigihan iman si perempuan Sirofenisia. Dan inilah yang menyentuh hati Yesus, sehingga Yesus akhirnya menyembuhkan anaknya. Sobat Fresh Juice, seberapa gigih kita mencari Tuhan? Maukah kita bangun pagi-pagi, berdoa, datang pada Tuhan meskipun masih ngantuk? Maukah kita berdoa tanpa jemu-jemu untuk permohonan kita, meskipun tampaknya Tuhan tidak menjawab? Maukah kita meluangkan waktu untuk membaca sabdanya setiap hari, meskipun ayat itu terasa sulit dipahami? Maukah kita tetap berusaha gigih mencari Tuhan dalam ekaristi meskipun terasa membosankan? Seringkali kita gigih mencari hal-hal duniawi, tetapi kita mudah menyerah dalam mencari Yesus. Mari kita belajar dari kegigihan perempuan Sirofenisia ini. Percayalah Sobat Fresh Juice, Tuhan sanggup dan mau menolong kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, beri kami semangat dan kegigihan seperti perempuan Sirofenisia ini untuk selalu mencari-Mu di tengah berbagai halangan dan rintangan yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah menyembunyikan diri dan Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 13 Februari 2025. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.